Saya panggil Ibu Eno. Besok saya akan mengadakan kegiatan supervisi kepada Ibu sesuai dengan jadwal bahwa dalam minggu ini Ibu adalah yang siap supervisi di dalam kelas. Ya, bagaimana dengan RPP-nya? Sudah siap? Ya, boleh dilihat sebentar? Saya ambil dulu ya. Ini ya Bu ya. Jadi minggu ini Ibu Deno RPP-nya sudah di KD mana? KD 32 Bu. KD 32 ya. Tentang kerajaan Islam. ya kerajaan Islam ya. Di dalam kegiatan KD 3.2 ini tentang kerajaan Islam, Ibu Deno di sini menggunakan metode apa di dalam mengajarnya? Saya menggunakan pendekatan saintifik, kemudian metode yang dipakai di sana learning of subject. Ya, bagus. Nah, ya Bu, saya lihat di sini Ibu Deno sudah punya silabus, bagus. Karena silabus ini Bu, ini adalah salah satu administrasi guru di dalam kelas. Ibu wajib punya ya. Di sini Ibu juga sudah punya program tahunan ya. Di sini sudah punya prosem ya, program semester. Ya, dan ini RPP itu. Ya, baiklah, Ibu Deno di sini pakai RPP 1 lembar ya? 1 lembar. Ya. Ya, bagus Ibu Deno. Udah mantap RPP-nya. Di sini nanti Ibu Deno pertemuannya berapa kali pertemuan? Alokasi waktunya? Untuk KD 32 ini pakai 4 kali tatap muka. 4 kali tatap muka, berarti 8 jam ya? Dalam 8 jam ya. 8 jam dalam satu KD. Satu KD ya. Ya baiklah Bu Deno, terima kasih, udah bagus ini RPP-nya sudah lengkap. Alhamdulillah nanti kita akan melaksanakan kegiatan besok pagi di kelas Ibu. 3A Bu ya. Ya, terima kasih Bu ya. Saya bawa ya. Ya. Oke. Izin Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ini lokal. Assalamualaikum. Jadi ada 5 orang ya yang tidak hadir. Kita bisa
sebaiknya waktunya sebaik mungkin ya. Kalau kita merasa sakit, kita datang ke sekolah. Seperti ini sakit, kita nggak bisa datang ke sekolah. Oke, nanti harap diperhatikan ini ke depannya. Oke, anak sekalian, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita ya hari ini ya. Jadi, baiklah, tanggal 9 ya. Yang berkata waktu bulan 9 pidana dan pidana tolong diatas ke dalam tema kita hari ini tema baru yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, jadi 3 yang pokok yaitu dari Arab, Persia, dan secara temannya di India. 3 daerah asal Islam itu dibawa ke Indonesia. Jangan lupa nih ya anak ya. Iya. Kita di kerajaan pertama itu datangnya kemarin yang kita bahas itu awalnya di pesisir barat Sumatera. Mana tepatnya? Jadi di Sumatera itu ada sebuah kerajaan pertama, yaitu kerajaan Islam pertama di Indonesia. Pernah kita bahas kan? Kerajaan apa? Samudra Pasai. Jadi kerajaan Samudra Pasai ini termasuk kerajaan yang mula-mula ada di Indonesia. Adanya di Aceh, di pesisir barat Sumatera. Jadi di Sumatera itu sebenarnya ada beberapa kerajaan Islam yang akan kita bahas dalam topik kita hari ini. Ya, kerajaan-kerajaan Islam Indonesia itu ada di pulau-pulau Sumatera, awalnya kemudian Jawa, kemudian apa lagi? Sulawesi, juga di Kalimantan. Itu yang kita bahas. Tapi pertemuan hari ini kita membahas khusus di Sumatera. Itu 3 kerajaan Islam. Nah itu sekalian untuk mendapatkan informasi agar lebih banyak tentang kerajaan-kerajaan ini. Di sini kita perlu merancang pertanyaan berdasarkan konsep 5W 1H. Masih ingat? Masih. Apa itu 5W 1H? Kita tengok ini semua tiga kerajaan ini ya. 3 kerajaan ini. Jadi kita rancang ya. Jadi anak-anak sekalian, ini angka-angka kita yaitu mencari latar belakang, puncak kejayaannya pada masa siapa, kemudian untungnya pada masa siapa, kapan dan seterusnya. Bisa kita kerjakan untuk mendapatkan informasi? Bisa. Tapi bilang tadi dibagi kepada 6 kelompok. 2 kelompok membahas ya, masing-masing itu kan 2 kelompok membahas 1 tema ya. Bisa dimengerti? Bisa. Sekarang kerjakan ya. Buat kelompoknya ini aja. Jadi 6 orang, tarik kursinya. tentang Samudra Pasai, kelompok 1, 2, kemudian kelompok 3, 4 membahas tentang Aceh Darussalam.
Ya, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dari kelompok 1. Latar belakang dari Kerajaan Samudra Pasai yang sudah kami diskusikan bersama tadi adalah Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan pertama dan pendiri kerajaan tersebut adalah Sunan Malika Saleh. Kerajaan ini terletak di pesisir Laut Aceh yang sekarang disebut Kabupaten Losmawe, Aceh Utara. Samudra Pasai didirikan sekitar awal abad ke-13. Sejarah munculnya kerajaan Islam pertama di Indonesia dapat dilihat dari temuan makam Sultan Malika Saleh. Ia adalah raja pertama kerajaan Samudra Pasai yang meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah. Raja terakhir adalah Zainal Abidin, raja ke-12. Pada tahun 1521, kerajaan Samudra Pasai disingkirkan oleh Portugis selama 3 tahun. Pada tahun 1524 dan seterusnya, kerajaan tersebut berada di bawah kontrol Kesultanan Aceh Darussalam. Terima kasih kelompok 1 yang telah mempresentasikan makalah hasil diskusinya ya tentang Samudra Pasai. Di sana mereka menjabarkan dengan cukup baik ya. Mungkin ada di antara anak-anak itu yang belum paham, belum mengerti atau menanggapi atau menambahkan dari apa yang telah dipresentasikan oleh saudara kalian Aufa. Silakan siapa yang bisa menanggapi. Ya Bu. Ya silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin bertanya. Puncak kejayaan Samudra Pasai dikatakan kelompok 1 terjadi pada masa Malik Az-Zahir pada abad 14. Yang jadi pertanyaan kami, mengapa puncak kejayaan Islam terjadi pada waktu itu? Mohon penjelasannya. Oke, baiklah. Pertanyaan yang bagus dari Iya ya. Jadi di sini Iya bertanya menanggapi kembali yaitu tentang hasil presentasi dari kelompok 1 yang dinyatakan oleh Aufa tadi bahwa puncak kejayaan Samudra Pasai itu terjadi pada abad ke-14 waktu Malik Az-Zahir. Jadi pertanyaannya jika merasa puas dan bertanya kembali, mohon penjelasan kembali kenapa pada abad tersebut, abad 14 tersebut merupakan puncak kejayaan Islam. Mohon kembali kelompok 1 menjelaskan. Silakan. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 dan akan dijawab oleh teman saya, Rozek Hanan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 yang mengenai kenapa puncak kejayaan Islam terjadi pada masa Malik Az-Zahir. Jawabannya adalah karena menurut informasi Ibnu Battuta, seorang sejarawan yang sedang mengembara, pernah berkunjung ke Samudra Pasai pada pertengahan abad ke-14. Ia menuturkan bahwa Samudra Pasai saat itu dipimpin oleh Sultan Malik Az-Zahir yang saleh, rendah hati dan memiliki semangat keagamaan yang tinggi. Saat itu Samudra Pasai menjadi pusat studi ilmu keislaman dan juga tempat berkumpulnya para ulama di berbagai negeri Islam untuk berdiskusi masalah-masalah keislaman dan dunia. Dari kelompok 1, apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih atas saran dan pertanyaannya. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, kalian Ibu minta untuk menengok, mencari tema kita, yaitu tema selanjutnya masih tentang kerajaan di Pulau Jawa. Jadi Ibu minta kalian mengulang dulu, mencari informasi sebanyaknya tentang kerajaan Islam di Jawa sebelum kita presentasi di minggu depan. Oke? Iya. Semangat? Bisa? Saja mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita lakukan pada hari ini, dan sebagai ucapan penutup bagi kita, mari kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah Bu Deno, tadi kegiatan pembelajaran kita sudah kita laksanakan dan Ibu sudah melakukan supervisi kepada Ibu. Cara Ibu mengajar sudah mantap, sudah bagus, dan RPP Ibu juga sudah bagus. Cuman di sini nanti Ibu ada hal yang harus Ibu perbaiki di dalam RPP Ibu ini. Di sini kan Ibu menggunakan alat laptop, ada LED dan proyektor. Tadi kenapa nggak dipakai Bu? Karena nanti Ibu kan ada pertemuan yang kedua, itu kan 4 kali pertemuan. Ya. Jadi ada yang pakai laptop itu, jadi semuanya koleksi di sana semua Bu. Oh ya, Jadi nanti kalau ada RPP per pertemuan nanti kami perbaiki lagi. ya boleh. Ini sudah bagus. Nanti di sini ada metode pembelajaran Ibu juga letakkan di sini, nanti perbaiki di dalam RPP-nya. Ibu tambah lagi metode yang sudah kita pakai tadi Ya, ya. karena tadi menggunakan metode learning offset riset buku, Ya. kemudian pendekatan yang dipakai adalah pendekatan saintifik. Ya. Jadi tadi sesuai dengan langkah-langkah. Ya, sudah Jadi sangat laptop bagus. belum dipakai, nanti pertemuan selanjutnya. Ya, bagus. Anak pun sudah mulai kontekstual belajarnya tadi ya, sudah bagus, anak-anak sudah aktif. Jadi mohon ditingkatkan lagi. Setiap pertemuan Ibu memakai media pembelajaran, memakai metode yang bagus, sehingga anak-anak selalu semangat belajarnya. Apalagi belajar SKI ini kan sejarah-sejarah. Jadi buat anak itu cinta dengan sejarah kita. Jadi terima kasih Bu. Mohon masukannya Bu, Ya. lebih baik. Ya, terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama. Ya.